Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 089 beranggotakan saya sendiri Ardiansah dan dua orang teman saya, yaitu Syifa Freda Salsabila dan Hana Katrunada. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Final Report Praktikum Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Basis Data, yang mana study case-nya mengambil study case dari CV Sosirang, yang akan dijelaskan oleh Hana Katrunada. Kepada Hana, dipersilakan. CV Sosirang merupakan suatu perusahaan yang memproduksi prototipe solar system pada suatu hari, manajer dari CV Sosirang menginginkan sistem informasi yang bisa mengatur prototipe solar system. Sistem yang berbasis web ini nantinya akan memfasilitasi staf untuk membeli material, mengatur transaksi, dan membuat pembelian secara online. Website ini nantinya akan mengatur segala jenis kegiatan, mulai dari kegiatan login dan logout. Untuk admin terdapat employee menu, account menu. Untuk production staff terdapat MPS menu, material request menu, material menu, product menu, BOM menu, procurement menu. Untuk procurement staff terdapat procurement menu, material request menu, procurement transaction menu, receipt menu. Untuk finance staff terdapat journal menu, procurement transaction menu, invoice menu, receipt menu, dan salary menu. Next. Kemudian ada tujuan perancangan sistem. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan user terhadap suatu sistem. Yang kedua, sebagai gambaran terhadap suatu sistem. Yang ketiga, memberikan alternatif terhadap permasalahan dalam sebuah sistem. Yang keempat, penggambaran terkait sistem baru yang dirancang. Next. Kemudian ada manfaat perancangan sistem. Yang pertama, mempersiapkan rincian proses sistem. Yang kedua, membuat sistem integrasi. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pencarian data. Yang keempat, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem. Yang kelima, membuat alternatif user interface yang baik. Yang keenam, memudahkan developer dalam menavigasi dan mengupdate dan mengedit data dari database. Next. Kemudian ini proses bisnis CV Sosirang. Ada production operator, procurement, production, warehouse, finance. Next. Basis data. Berikut merupakan database dan diagram database. Next. Kemudian ada diagram UML. Diagram UML. Next. Ada use case diagram production staff. Use case diagram berfungsi untuk mempresentasikan interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Nah, gambar di samping merupakan use case diagram CV Sosirang, yaitu use case diagram production staff. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Baik, selanjutnya ada gambar dari use case diagram procurement staff. Bisa next. Berikut merupakan gambar dari use case diagram bagian finance staff. Next. Dan yang terakhir merupakan gambar dari use case diagram bagian admin. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah sebuah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Berikut merupakan contoh dari activity diagram CV Sosirang yang diambil dari bagian production staff, yaitu view MPS. Next. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan suatu sistem yang menggambarkan suatu objek, kelas, dan hubungan-hubungannya. Kelas diagram merupakan sebuah logical model, kemudian berkembang menjadi sebuah physical model, dan akhirnya berfungsi menjadi sebuah sistem informasi. Gambar di samping merupakan gambar dari contoh kelas diagram CV Sosirang. Next. Yang terakhir ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan suatu dynamic model pada sebuah use case yang memperlihatkan interaksi antar objek selama jangka waktu tertentu. Sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan suatu output tertentu. Gambar samping merupakan contoh dari sequence diagram CV Sosirang bagian view MPS pada production staff. Next. Selanjutnya masuk pada bagian perancangan sistem. Pada perancangan sistem terdapat bagian prototipe aplikasi. Pada bagian prototipe aplikasi, kami membuat mockup-nya dengan menggunakan Adobe XD. Berikut merupakan contoh dari tampilan mockup yang kami rancang, yaitu pada bagian login page dan material page. Next. Selanjutnya adalah hasil source code. Hasil source code yang kami presentasikan di sini yaitu pada bagian tampilan web login, yang mana gambar kiri merupakan contoh codingan dan sebelah kanan merupakan hasil dari tampilan web dari codingan sebelah kirinya. Next. Selanjutnya ada demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Syifa Freda Salsabila. Pada Syifa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menampilkan tampilan website yang telah kami rancang dalam pengembangan.
Terdapat logo Sosirang di awal dan berikut adalah homepage-nya. Kemudian di sini kita login menggunakan username yang telah dibuat di codingan atau database. Itu ada Everino89 dan dengan password yang telah dibuat. Kemudian kita di sini masuk di homepage yang awal ini, ada employee menu dan account menu. Di employee menu sebelumnya kami telah membuat data employee untuk production staff, procurement staff, dan finance staff. Berikut adalah username, password, dan informasi terkait lainnya. Kemudian ada account menu di sini, bisa ditambahkan account nomor dengan add account, kemudian misal account nomor 88 dan input name-nya FRI. Maka di sini ada muncul di sini, kita bisa edit di sini, terus ntar misal account menu nomor 87, terus bisa update account, terus bisa juga dihapus di sini. Kemudian kita logout dan kita masuk sebagai production staff dengan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Di production staff terdapat menu NPS, produk, material request, BOM, dan juga procurement. Untuk NPS tampilannya adalah seperti ini. Berikut adalah produk, material request, BOM, dan juga procurement. Untuk sistem insert NPS, sistemnya seperti tadi yang di account, kita tinggal isi di sini, kemudian submit dan muncul di sini, terus kita bisa edit berdasarkan action. Untuk procurement di sini tidak bisa add karena ini merupakan inputan dari hal-hal yang telah di-input di menu sebelumnya, maka akan terrecord di sini. Di sini mari kita logout dan login sebagai procurement staff. Kita login dengan username yang telah dibuat sebelumnya dan juga password. Untuk procurement staff ini ditampilkan ada procurement transaction menu, material request menu, dan juga receipt. Untuk procurement menu di sini kita bisa insert procurement, misal procurement date-nya itu today, kemudian procurement statusnya kan ongoing nih, BOM ID-nya misal kita 78, kita submit, kita muncul di sini. Nah, kita bisa edit pakai action juga, misal procurement statusnya dan kemudian submit. Di sini kita bisa hapus juga, terus kita klik OK, maka terhapus di sini. Untuk procurement transaction ini seperti kita tuh butuh apa, nanti kita insert procurement transaction di sini, apa sih yang kita beli, terus berapa kuantitinya, terus harganya berapa, nanti masuk, maka terekam di sini. Kemudian di material yang kita gunakan ternyata material stoknya 0, terus ke material request dan juga receipt. Receipt ini record hasil transaction pembayaran dari procurement transaction. Kalau di sini kan waiting nih. Nah, terus muncul di receipt. Di sini kita log out dan kita login sebagai finance staff. Nah, untuk finance staff, menunya itu ada jurnal menu, procurement transaction, salary, dan juga receipt. Untuk jurnal di sini, kita bisa add nanti, di sini kita bisa add jurnal, kemudian kita bisa lihat procurement transaction, terus kita bisa salary, kita bisa add salary nih, misal kita ini penggajian production, misal Ardi, kita mau gaji dia berapa, misal 14 juta. Ntar add salary, maka akan muncul di sini, terus ntar kita mau ganti nih, dia mau gajinya dinaikin, kita ganti di sini jadi 170 juta. Ternyata kebesaran untuk di sini, ntar bisa misal diturunin, terus update salary, terus ke nanti akan muncul di sini kalau nominalnya sesuai, terus bisa dihapus juga. Terus receipt, untuk tadi di salary kenapa ada error itu karena jumlah yang diinputkan itu melebihi batas yang telah dimasukkan di codingan. Jadi di salary itu nanti ada batas-batas penggajian untuk masing-masing si ini staff. Kemudian kita logout dan kembali ke homepage, kurang lebih seperti ini tampilan website yang sedang kami kembangkan.
Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.